saya membaca sebuah hasil penelitian yang waktu saya mendengar komentatornya memberikan masukan, saya cukup bangga. Jadi selama setahun terakhir ini popularitas Pak Jokowi turun sebagai presiden karena menyangkut masalah ekonomi. Tetapi popularitas dalam menangani COVID naik. Nah, kemudian ada komentator yang mengatakan, Pak Presiden berani mengambil risiko popularitasnya turun dalam ekonomi, yang penting rakyat selamat dari COVID. Walaupun dia dijadikan bulan-bulanan misalkan hoak dan sebagainya, tetapi ini adalah satu contoh. Dalam hidup ini ada waktu di mana kita harus membuat keputusan, di mana kita harus berani mengorbankan demi kesembuhan, demi pemulihan, demi keselamatan, demi masa depan keluarga kita, demi bangsa kita, demi pelayanan, demi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Ada waktunya kita dituntut untuk berani berkorban. Amin. Pelajaran yang luar biasa bagi saya dan bagi saudara-saudara. Jangan pernah, dengar baik-baik, jangan pernah menggunakan apa yang menjadi milik Tuhan untuk mendongkrak kemuliaan. Karena apa? Korbannya banyak. Korbannya banyak. Gara-gara menghitung rakyat bikin sensus, korbannya 70.000. Satu keputusan yang salah dalam hidup ini bisa berakibat kepada ribuan orang yang menderita karena kesalahan keputusan yang kita buat. Satu keputusan bodoh yang kita buat dalam hidup ini bisa berakibat pada generasi-generasi yang berikutnya. Satu keputusan egois yang kita buat bisa mendatangkan penderitaan bagi orang lain dalam hidup ini. Maka saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, sebagai seorang pemimpin kita harus belajar. Jangan sampai nasib saudara seperti salah satu pilot yang pernah bunuh diri. Ada dugaan pesawat Silk Air dari Singapura dulu yang pernah jatuh di perairan Sumatera, yang hampir semua tidak ada yang selamat. Lebih dari 190 penumpangnya meninggal. Menurut dugaan, saya juga mendengar dari salah satu pilot dari Singapore Airlines yang namanya Bruce Elliot, dia mengatakan saudara bahwa itu pilotnya punya masalah dengan pernikahannya. Mungkin waktu berangkat kerja dia ada konflik yang belum selesai. Karena egonya dia membuat keputusan untuk bunuh diri. Tapi bunuh dirinya membuat 190 orang ikut mati. Jangan gara-gara keputusan ego kita membuat orang lain menderita. Amin. Amin. Saya ulangi lagi, jangan gara-gara keputusan ego Anda, anak cucumu ikut menderita. Ampuni pasanganmu. Amin. Kalau ada konflik selesaikan, jangan hanya gara-gara saudara mau lari dari kenyataan, saudara bercerai misalkan. Itu keputusan ego. Anak cucumu ikut menderita. Kalau enggak percaya, nonton filmnya itu Aisyah. Dia lari dari rumah. Saudara-saudara, keputusannya membuat anaknya yang menderita, ya kan? Kasihan. Kalau tidak percaya nanti nonton, saudara-saudara. Kisahnya Aisyah. Jadi keputusan-keputusan dalam hidup saudara, kalau tidak dituntun oleh Tuhan, itu bisa membahayakan perjalanan hidupmu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Ketaatan saudara, sebaliknya kalau saudara taat, ketaatan saudara juga bisa memberkati hidupmu sendiri, memberkati orang-orang di dalam hidup saudara, anak cucu saudara. Maka warisan yang paling baik yang Anda bisa tinggalkan untuk anak cucu saudara adalah warisan ketaatan, warisan kesetiaan, warisan iman.
Haleluya. Saya mau ketika saya meninggalkan dunia ini, tidak ada orang yang komentar, aduh Pak Paulus itu, ya kan, simpenannya ada di sana sini misalkan aja. Saya tidak mau mendengar itu. Karena saya tidak mau melakukan itu. Saya ingin anak cucu saya generasi berikutnya bangga. Wow, Pak Paulus itu hebat. Dia setia kepada Tuhan, setia kepada panggilannya, setia pada istrinya sampai akhir hayatnya. Amin. Nanti waktu saya mati saudara nyanyikan lagu setia, setialah, setia sampai mati. Terus seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Terus untuk kasih setiamu, setia setialah, amin. Yang jomblo-jomblo dengar, setia itu harga mati di hadapan Tuhan. Mulai berlakulah setia, walaupun mungkin yang masih pacaran ini ya, setia. Belajar setia, kalau kamu sudah setia kok ditinggal tidak setia atau dikhianati, itu bukan urusan saudara. Saudara sudah belajar setia. Jangan baru pacaran sudah nyari gebetan di sana sini. Ya kan, sekali pacaran dengan 4 orang, kemudian nulis surat, difotokopi, kasih semua. Saya mau bersaksi ini, di sekolah kita pada teman saya yang BODOH. Dia pacaran dengan 3 orang, dia nulis surat, suratnya difotokopi. Dan tanpa sengaja yang terima surat fotokopi ini ketemu. Dan akhirnya 3-tiganya memutuskan tidak mau pacaran dengan dia. BODOH. Setia. Amin. Yang lagi lari dari rumah pulang. Yang sedang lari dengan pasangan orang lain kembali. Setia. Nanti saudara masuk surga ada password. Sabatlah hambaku yang baik dan setia. Bang Toyib pulang. Setia. Amin. Nah kalau mohon maaf nih, saudara yang jomblo baru pacaran dia sudah tidak setia, putuskan segera, cari yang lain yang setia. Amin. Karena kesetiaan ini harga mati. Belajarlah setia sampai akhir, sehingga waktu kita mengakhiri hidup ini kita bisa bangga seperti Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Setia. Amin. Saya sedang terpikir saudara, satu kali saya akan membawakan khotbah berseri mengenai khotbah kematian. Khotbah kematian. Karena kita semua akan mati. Saya sudah mengatakan kepada saudara-saudara, nanti waktu saya mati, siapa yang khotbah? Saya sendiri. Saya akan merekam khotbah kematian saya sendiri. Mengerti ya? Jadi tolong Pak Roni ingatkan ya. Tidak boleh ada yang lain-lainnya yang khotbah saya. Lagu yang dinyanyikan bukan lagunya siapa-siapa. Lagu saya. Ya kan? Peti, tidak perlu beli. Saya sudah punya peti 5. Ya. Ya, ada yang takut. Nanti yang 4 kasih di Mumbul, yang 1 bawa sini. Jadi saya akan membuat khotbah secara khusus seolah-olah saya sudah mati. Enggak apa-apa saudara, jangan takut, kita semua akan mati. Kemudian di situ akan saya minta yang lain-lain akan menghiasi, kemudian taruh foto saya di situ. Tapi saya akan berkhotbah untuk mengingatkan Anda kita semua, suatu saat kita akan mati, jangan sombong. Amin. Dan saya minta semua pakai baju hitam-hitam. Kemudian menyanyikan satu lagu, datanglah Tuhan Yesus datanglah. Itu lagu saya. Ya kan? Enggak perlu ada yang nangis, semua sorak-sorai, saudara-saudara. Ya nyanyi, ya. Ya, saudara akan menyanyi lagu ini. Tak lama lagi Paulus bertemu raja. Tak lama lagi. Tidak masalah. Nah, saudara yang tidak tahu pasti takut. Wah, Pak Paulus kok membicarakan mengenai kematian. Jangan-jangan akan cepat mati. Saudara-saudara, jangan takut mati. Kita semua akan mati. Kematian adalah cara satu-satunya untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara tidak perlu takut mati. Yang takut mati ada yang gak beres dengan hidup saudara.
Mungkin saudara belum tahu jalan menuju kepada kekekalan. Saya tidak takut. Hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Aduh, nanti ini ada orang yang sudah mulai pakai firasat ini. Ya. Amin, haleluya. Saudara-saudara, saya mengatakan kepada Anda, keputusan Daud cukup bagus. Di akhir hidupnya, dia membuat kesalahan, tapi dia juga mengakhiri dengan baik. Dalam arti dia mau mengambil resiko, menanggung dosa bangsanya, memberikan persembahan, bertobat untuk menghentikan tulah. Pelajaran, yang namanya kesalahan tidak tahu umur. Mau tua, mau muda, mau rohani, mau raja, mau rakyat biasa, kita semua membuat kesalahan. Yang penting adalah tahu bagaimana menyelesaikan kesalahan. Amin, haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Ini pelajaran buat kita semua Bapak Ibu. Saya rindu melalui pelajaran ini, hati kita terbuka. Tidak usah sombong, tidak usah suka ngitung-ngitung. Kamu tahu berapa mobil saya? Kamu tahu hotel saya berapa? Kamu tahu sapi saya berapa? Luas sawah saya berapa? Kamu tahu? Kamu tahu siapa yang punya Denpasar ini? Sombong. Jangan pernah menggunakan berkat untuk memuliakan dirimu sendiri. Yang kedua, akui kesalahan kalau kita membuat kesalahan. Mengakui kesalahan tidak menurunkan martabat. Yang ketiga, kalau engkau tahu pertobatanmu bisa mendatangkan berkat dan menyelamatkan banyak orang, bertobat. Kalau hari ini engkau bertobat, rumah tanggamu bisa dipulihkan, bertobat. Kalau hari ini engkau mau bertobat dan ekonomimu bisa dipulihkan, bertobat sekarang. Tidak usah tunggu nanti, tidak perlu gengsi. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman. Kami selalu belajar dari orang-orang yang kami kagumi. Kami belajar dari kehidupan Daud. Kami belajar agar kami tidak menggunakan berkat Tuhan untuk mendongkrak identitas diri. Kami tidak akan pernah merasa gengsi untuk mengakui kesalahan. Dan kami tidak akan pernah takut untuk mengambil resiko untuk datang kepada Tuhan. Untuk memulihkan pernikahan kami, keluarga kami, bangsa kami. Di dalam nama Yesus. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.